warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delin Bebe Putri. Saya di sini akan menanyakan identifikasi masalah untuk siklus 2 ini tentang literasi, yaitu membaca permulaan di kelas 1. Untuk sumber wawancaranya, yang pertama saya mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Bapak Nelin. Maaf ya Pak, mengganggu. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu mengidentifikasi masalah. Untuk siklus 2 ini saya mengambil masalahnya yaitu literasi. Materinya tentang membaca permulaan di kelas 1. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana agar peserta didik di kelas 1 itu dapat lancar membaca. Yang pertama mungkin gini Neng, untuk peserta didik di kelas 1 yang awal mungkin mengenal bacaan, yang pertama kita kasih trik atau metode untuk anak usia dini, yaitu kita memberikan kartu huruf agar mengenal kartu huruf, nanti huruf demi huruf kemudian digabungkan menjadi kata. Nah, itu yang pertama, biar anak mengenal dulu huruf, kalau misalnya huruf apa kemudian digabungkan menjadi subkata, kemudian digabungkan menjadi kata. Itu yang pertama. Kemudian Yang kedua, mungkin untuk lebih mengenal lagi dalam anak membaca di usia dini atau di usia kelas 1, mungkin anak nanti dibawa ke wisata, karya wisata, misalnya ke perpustakaan atau ke tempat-tempat yang memang banyak fasilitas membaca. jadi anak-anak dibawa ke tempat perpustakaan agar mereka dapat memilih buku-buku yang menarik gitu yang ya. Menarik, yang mungkin dari situ nanti anak mengenal huruf, kemudian juga beserta gambar-gambar. Di situ anak pasti akan cepat lebih mengenal huruf, kemudian suku kata, dan kemudian kata, dan selanjutnya mungkin kepada kalimatnya. Itu ada perbedaan nggak Pak kalau misalnya dari buku untuk anak kelas yang 1 sama kelas yang rendah atau kelas yang tinggi, apa ada perbedaan? Tentunya ada perbedaan, karena kalau di kelas rendah biasanya di dalam buku atau di perpustakaan tersebut itu anak nanti memilih gambar-gambar yang sedikit kalimatnya. Kalau di kelas tinggi kemungkinan anak-anak yang sedikit gambarnya, yang banyak kalimatnya. Itu perbedaannya antara kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi kalau kelas 1 mah mendingan difokuskan untuk yang mungkin masih banyak gambar ya Pak? Masih banyak gambar. Masih banyak gambar. Hanya kalimatnya sedikit atau kata-katanya sedikit. Ada lagi nggak Pak media tadi selain kartu huruf agar anak bisa lebih mengenal lagi menjadi kata-kata, kemungkinan dengan metode demonstrasi. Demonstrasi itu di dalam kelas tentunya itu. Yang tadi di luar kelas, yang di dalam kelas, jadi anak lebih diutamakan untuk demonstrasi supaya lebih mengenal. Itu contohnya misalnya nanti kita adakan bentuk huruf, anak-anak nanti disuruh tugas membawa bentuk, nah nanti bisa digabung-gabungkan dari kelompok, misalnya A, kemudian yang kelompok 1B, kemudian C, nanti digabung-gabung biar nanti membentuk suku kata dan lebih jauhnya membentuk kata. Jadi belajar pertama demonstrasi, ada juga belajar sambil bermain ya Pak? Iya, belajar sambil bermain ya. Gitu. Jadi kalau kelas rendah kan harus tidak monoton ya Pak, kalau belajarnya kebanyakan materi saja. Kalau kelas rendah mah tentunya lebih banyak bermain. Apalagi sekarang ada transisi PAUD SD, yang artinya dari PAUD itu ke SD itu tidak langsung mengenal huruf. Jadi anak itu dibawa dulu bermain untuk tahun ajaran 2023 ke depan. Jadi anak mengenal dulu permainan gitu, jadi selanjutnya dari TK dilanjutkan ke SD. Biar tidak kaget gitu ya Pak? Iya. Oke Pak, ada lagi Pak atau benda konkretnya? Tadi kan sudah saya kartu huruf, metode demonstrasi, ada nggak benda konkret yang anak-anak agar lebih paham Pak? Misalnya kan kalau berhitung
bisa dengan kue-kue yang disuka. Nah, kalau membaca ada nggak ya Pak benda konkretnya? Selain yang bentuk huruf mungkin balon juga bisa. Balon. Balon juga iya, balon gitu mengenal huruf. Jadi balonnya kita kasih spidol, kita huruf gitu. Iya, kasih spidol nanti digabung, nanti Gabung. yang satu memegang huruf apa, nanti Oh, yang keduanya memegang huruf apa, nanti digabung biar anak nanti bisa menyusun kata, kemudian menyusun kalimat. Jadi benar. Yang pertama metodenya menggunakan ceramah dulu ya Pak. Iya, Memang ceramah. itu walaupun metode ceramah masih tradisional, tapi memang harus dulu ya Pak. Tetap pada ceramah itu pertama kita kan harus menerangkan dulu kepada anak, itu kan digunakan metode ceramah. Kemudian kita mendemonstrasikan agar anak lebih paham lagi mengenal huruf-huruf. Nah, kemudian metode karya wisata tadi untuk dibawa anak keluar, misalnya ke perpustakaan tadi agar lebih semangat lagi dalam membaca bisa dan bisa lagi memilih bahan baca yang dia sukai gitu ya Pak. Kalau untuk pojok baca di kelas bisa juga Pak? Itu perlu sekali sebenarnya untuk pojok baca, supaya anak nanti di dalam ruangan itu selain melihat ke papan tulis, anak juga kalau melihat ke kiri kanan tentunya kalau ada bacaan nanti setiap anak bisa membaca. Jadi dari huruf dan pojok bahasa itu kata kemudian kalimat itu perlu sekali pojok bahasa harus diadakan di tiap kelas itu, apalagi di kelas rendah gitu harus ada pojok baca supaya anak lebih mengenal. Jadi tidak harus sedang belajar saja, tanpa belajar lebih cerdas anak melihat ke kiri kanan pojoknya ada bacaan, tentunya dia itu akan mengeja baca huruf tersebut kemudian menjadi suku kata dan kemudian menjadi kata kemudian menjadi kalimat. Itu pentingnya perlu sekali untuk diadakan pojok baca di kelas ya Pak. Iya. Jadi ya saya sudah paham Pak, jadi sedikit-sedikit kita harus menggunakan benda konkret dulu ya Pak. Karena di kelas 1 itu kalau abstrak itu dia belum paham, tapi kalau dengan tadi kartu huruf, dengan mengadakan membuat balon yang ada hurufnya, dan juga dengan karya wisata ke perpustakaan, maka anak akan lebih senang atau lebih minat lagi dalam membaca. Baik Pak, terima kasih atas pengetahuannya yang Bapak berikan. Nanti insya Allah saya akan aplikasikan di dalam pembelajaran kelas 1. Semoga dengan pengetahuan ini yang saya dapat ada perubahan ya Pak untuk peserta didik di kelas 1 agar lebih banyak lagi yang sudah lancar membaca dan lebih menyukai lagi banyak buku bacaan. Jadi tidak banyak bermain HP tetapi lebih gemar lagi untuk membaca buku cerita, buku cerita baik buku cerita maupun buku pelajaran di sekolah. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber saya yang kedua yaitu rekan saya di sekolah, guru senior di sekolah di SD 1 Cibodas, yaitu Ibu Awang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ibu maaf ya mau konsultasi. Saya kan punya tugas tentang mengidentifikasi masalah, yaitu tentang bagaimana caranya agar peserta didik kelas 1 dapat membaca dengan lancar. Mungkin awal-awalnya kita harus bisa mengenalkan huruf abjad atau huruf dari A sampai Z ya. Karena kan kalau kita tidak mengenalkan huruf-huruf itu berarti anak kan awal. Kalau yang tidak masuk TK ya. Tapi kalau masuk TK mungkin sudah tahu. Jadi kita memperkenalkan dulu walaupun jumlah sekitar. Nanti kita akan belajar mengolah huruf menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata nanti bisa menjadi kata. Jadi kita pertama itu mengajarkan huruf dulu ya, karena kalau huruf itu sangat penting agar anak dapat membaca. Kemudian dari huruf ke suku kata, kemudian kata menjadi kalimat. Nah, ada nggak Bu metode agar cepat anak bisa membaca atau media yang konkret agar peserta didik dapat membaca? Ya, kita bisa mengajarkan dengan cara benda-benda di sekeliling kita dulu, atau makanan kesukaan anak ataupun binatang kesukaan anak. Sepertinya kalian suka apa? Kucing itu kemudian apa aja sih? Nah gitu kan. Jadi kita bisa dengan benda-benda di sekeliling kita atau makanan favorit anak, hobi anak, ataupun
membacanya itu lebih ditumbuhkan lagi untuk peserta didik khususnya di kelas 1. Minat membacanya bagi yang sudah bisa baca juga kadang suka males ya Bu membaca. Nah, bagaimana Jadi cara menumbuhkan minat baca Minat, anak iya. ya. Mungkin dengan buku-buku bacaannya itu tulisannya besar-besar, dulu lebih banyaknya gambar kan. Umpamanya buku-buku juga kan, ini buku nak, coba ini gambar dulu ya, mana tulisannya buku. Berarti kita sertakan gambar dan tulisan-tulisan yang besar. Jadi banyaknya gambar. kalau di kelas 1 harus banyak gambar ya? Bu? Ya, banyak gambar. Ya Bu, terima kasih dan solusinya insya Allah akan saya aplikasikan di kelas 1. Semoga ada dampaknya ya Bu untuk peserta didiknya, semoga yang tidak bisa membacanya berkurang. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Ibu Awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sumber saya yang ketiga yaitu rekan saya di sekolah sekaligus guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Aldi. Aldi siang. Ya. Maaf ganggu ya. Ya, boleh. Di sini saya ada tugas yaitu untuk mengidentifikasi masalah materinya tentang membaca di kelas 1. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana caranya agar peserta didik di kelas 1 bisa lancar membaca. Nah, jadi ada bisa lancar ya. Nah, pertama mungkin ada beberapa teknik Bu. Yang pertama misalkan Ibu bikin kegiatan ya, misalkan kegiatan literasi pagi-pagi bisa dengan sama anak itu bersama-sama membaca dengan terbimbing. Nanti kan anak yang belum lancar nanti selalu kita bawa. Jadi bisa dengan kegiatan literasi. Jadi sebelum anak ke materi kita Ya. membaca dulu ya Pak, sekitar 5 menit. Gamit. Mungkin kelas 1 mah belum bisa membaca tapi kita yang membaca. Ya, kita jadi membaca terbimbing, jadi kita yang membimbingnya gitu, enggak anak lepas membaca, kita yang menceritakan. Anak mendengarkan. Ya, anak mendengarkan. Ada lagi nggak Pak? Mungkin ya selanjutnya mungkin dalam apa? Dalam tambahannya mungkin biar bagi anak yang belum memang agak lambat mungkin bisa diberi tambahan di luar jam Baca. ya daripada ya, karena mungkin untuk di pelajaran terbatas untuk penting untuk baca. Jadi dipisahkan dulu ya Pak yang sudah bisa baca sama yang belum, yang Ya. belum kita mengadakan jam tambahan Ya. untuk bisa lancar membaca. Nah, ada metode khusus nggak Pak agar peserta didik lebih cepat untuk bisa membaca? Untuk kelas 1 sih bisa pertama kita menggunakan gambar ya, menggunakan gambar nanti anak menyebutkan kayak ini apa gitu, nanti bisa bagi lagi dari gambar itu teruskan kalimatnya, dari kalimat itu pecah menjadi suku kata nanti sampai ke per huruf, karena tahu hurufnya suku katanya, kemudian katanya apa Jadi pertama untuk huruf dulu. ya, huruf dulu terus suku kata, Iya. nanti ibu kasih gambar kira-kira ini tuh gambar ini misalkan batu, kan ada 2 suku kata dari huruf B dan A katanya, terus tuh jadi anak bisa menggabungkan tiap kata dulu menjadi suku kata, nanti dibantu dengan gambar suku kata tersebut digabungkan menjadi kata. Metodenya jadi pakai bisa juga kartu huruf. Ya, kartu huruf ya, dia bisa kartu huruf juga. Kartu huruf ya Pak. Ya, kalau kelas 1 mungkin bisa dibantu dengan gambar apa gitu. Gambarnya yang lebih menarik ya Pak. Ya, Soalnya menarik. kelas 1 masih ada nggak Pak benda konkret misalnya? Benda konkretnya bisa, benda konkret ya, kalau memang misalkan susah gitu kan ngambil batu ya mau apa, mau pengen gambar batu tempel berapa Jadi gambar itu gitu. bisa dengan benda konkret ya Pak. Iya, itu termasuk. Jadi dengan bentuk gambar. Ya, bisa. Medianya Jadinya tadi bisa menggunakan kartu huruf ya. Kartu huruf. bagaimana? Kan walaupun itu juga ada yang sudah bisa baca ya Pak, tetapi anak sangat males ya dalam membaca ataupun membaca buku cerita atau apalagi buku pelajaran ya Pak. Ya, ya. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan minat membaca pada peserta didik khususnya di kelas 1? Untuk kelas 1 ya mungkin ibu bisa menyediakan kayak selain kegiatan literasi pagi-pagi kan untuk mengasah Iya. minat bacanya, mungkin ibu juga bisa menyediakan pojok baca, mungkin di kelas itu sediakan lah, disimpanlah beberapa buku bacaan yang menarik. Kalau kelas 1 kan biasanya kan ada
disebut dengan apa ya namanya buku bibu gitu. Jadi buku bibu itu satu buku itu paling cuma ada berapa kata doang ya, banyak gambar. Ini kan tuh menarik. Nanti itu level 1 metodenya mungkin yang lebih banyak lagi katanya. Ini ada perbedaannya Pak, kalau kelas 1 dan kelas yang lebih tinggi dari buku cerita juga dibedakan ya? Iya, ceritakan. Jadi anak pas itu Kalau kelas nggak 1 langsung dominan dikasih. ke gambar, Oh ya, banyak mungkin. dominan lebih ke gambar, Gambar, ya. daripada bacaan. Tuh, dia Ada baca. sih. Jadi nanti kan bisa dengan apa dengan orang tua lah kerjasama misalkan untuk menyediakan buku bacaan, Iya. kan yang level 1 level 2 kan pasti itu cukup gitu. Jadi untuk anak-anak yang udah baca bisa menentukan minatnya gitu. Kalau yang belum kan paling lihat ke gambarnya, nanti pengen ikut baca juga gitu. Setidaknya menentukan dulu ya Pak, Iya, dari anak menentukan. suka buku dulu, Iya. baru nanti ke minat membaca. Bacanya ya gitu. Oke, Jadi kita harus menyediakan bukunya. jadi silakan dulu buku yang mana. Pak, terima kasih ya Pak untuk informasi yang didapat. Insya Allah akan saya aplikasikan di kelas. Semoga ada perubahan kepada peserta didik saya di kelas dengan metode dan media yang tadi Bapak berikan, juga cara-cara bagaimana agar anak bisa membaca dan minat untuk membaca. Gitu. Terima kasih ya Pak. Sekian wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sumber saya yang keempat yaitu peserta didik saya di kelas 1 yang bernama Arsila. Selamat siang Arsila. Siang. Arsila, Ibu mau nanya, Arsila udah bisa baca belum? Udah. Iya, alhamdulillah ya. Di rumah membacanya sama siapa diajarkannya? Sama mama. Iya, Arsila, pelajaran apa yang paling disukai di sekolah? Sama bahasa Indonesia, iya. Nah, membacanya, kalau Arsila suka baca, sukanya membaca buku apa? Buku cerita si apa? Si Kancil, sama apa lagi? Kisah Nabi, iya. Biasanya Arsila bacanya setiap kapan? Kalau baca buku ceritanya, waktunya kapan? Pulang sekolah ya. Kalau di sekolah sama ibu, kalau di rumah sama mama. Ya, Arsila harus rajin belajar ya. Apalagi membaca. Nanti kan sudah punya 2 buku cerita. Nanti menambah lagi buku ceritanya ya. Sekarang jajannya jangan mainan, tetapi membeli buku, karena buku itu buku cerita boleh, karena buku itu adalah jendelanya dunia ya. Kita bisa melihat isi dunia, tidak harus pergi ke sana, tapi dengan membaca buku cerita ya. Terima kasih Arsila ya. Sekian wawancara saya dengan peserta didik saya di kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.